Halo, nama aku Esti dan ini adalah pengalaman horor aku. Jadi kejadian ini, terjadi di tahun 2016 waktu aku kuliah. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat, tepatnya di Kebonjeruk. Nah, selama kuliah itu aku tinggal di, kos-kosan. Kos-kosanku itu letaknya di Tanjung Duren Selatan, kos-kosan khusus cewek. Kejadian ini aku alamin tepatnya di kos-kosanku. Jadi ceritanya gini, waktu itu tepatnya hari Minggu, kebetulan aku nggak kemana-mana. Setelah pulang dari gereja, seperti biasa aku duduk ngedengerin musik atau nonton YouTube ataupun nonton film-film kesukaanku. Nah, pada hari Minggu itu, di sorenya, kebetulan aku sama temen deketku namanya Merlin, sering banget tuh kita cerita. Kalau misalnya dia lagi di kosan, kita sering banget ngobrol berdua. Tapi karena waktu itu Merlin lagi nggak ada, kita ceritanya lewat WhatsApp dan kita sambil VN. VN itu voice note ya. Nah, setelah VN banyak kita cerita-cerita kayak biasa, curhat-curhat gitu, tiba-tiba chat dari Merlin masuk sambil dengan nada panik. VN-nya itu awalnya dia terdengar panik kayak, lu lagi sama siapa? Kok ada suara ketawa di belakangnya? Terus aku awalnya masih biasa karena kayak apaan sih? Karena bener-bener aku sendiri di dalam kamar kosanku itu. Tapi karena mendengar suaranya panik, aku dengerin lagi suara VN ku itu. Awalnya aku gak denger apa-apa. Tapi setelah Merlin bilang, enggak, coba dengerin lagi. Bener-bener ada suara cewek ketawa di akhir VN lu. Akhirnya aku coba buat dengerin nih. Pas aku dengerin dan emang bener banget ada suara cewek ketawa di akhir. Setelah ngedenger suara ketawa itu, aku sendiri yang orangnya nggak terlalu percaya sama kejadian mistis gini, agak panik. Kayak, loh, kok ada suara ketawa ya? Kayak gini. Akhirnya aku mutusin buat, ya udahlah, lanjut nonton aja. Atau ngapain? Akhirnya aku nonton, sampai udah jam 11 malam, aku mutusin buat coba tidur. Tapi karena nggak bisa tidur, akhirnya aku begadang tuh. Begadang sambil main HP, nonton YouTube, kayak biasa nonton drama atau apa. Nah, jam 1-nya aku udah ngantuk banget. Akhirnya aku tidur. Pas aku tidur itu, tiba-tiba aku kebangun. Kebangun pas jam 3 pagi. Di jam 3 pagi itu, aku kebangun dan kebelet banget nih. Akhirnya aku bangun buat ke toilet. Nah, posisinya itu, kamarku itu di deket pintu utama untuk keluar. Terus kalau misalnya mau ke toilet itu, ada lorong, toiletnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, tepat di depan toilet itu ada tangga buat naik ke lantai 2 di kamar kosanku itu. Waktu awal aku buka pintu buat ke toilet, aku masih ngerasa biasa. Tapi pas menuju di lorong deket-deket udah mau masuk ke dalam toilet, kok aku ngerasa kayak ada orang yang lagi ngeliatin aku di tangga. Berasa banget kayak lagi diliatin gitu, cuman karena aku setengah ngantuk dan lumayan takut, aku kayak ya udah berusaha untuk kayak nggak usah nengok gitu. Akhirnya aku tetap udah masuk ke toilet tuh. Pas masuk ke toilet udah selesai, pas aku mau keluar aku ngerasa agak gimana ya, ngerasa takutnya pas aku keluar malah ngelihat yang aneh-aneh. Walaupun aku sebenarnya nggak bisa ngelihat yang kayak gitu, tapi takut aja karena ada kejadian yang temen aku ngedengar suara ketawa cewek di akhir VN aku. Jadi aku sempet kebawa banget tuh sampai malam itu. Pas aku keluar, aku kayak masih gimana ya, ngeyakinin diri aku kayak oke, nggak apa-apa, nggak ada orang. Pas keluar, aku bener-bener nggak nengok ke arah kanan di deket tangga itu. Karena kan kalau dari kamarku dia di sebelah kiri, tapi kalau dari toilet tangganya di posisi di sebelah kanan. Pas aku keluar, aku bener-bener nggak nengok sama sekali dan langsung balik. Tapi sekilas mata aku itu kayak ngelihat ada sosok yang samar-samar warna putih lagi berdiri di situ. Aku nggak yakin itu cewek apa cowok, tapi kelihatan banget rambutnya panjang. Tapi aku bener-bener kayak pas udah masuk tuh dengan cepat tenaga aku masuk langsung nutup pintu dan bener-bener langsung naik ke kasur dan berusaha untuk tidur lagi. Nah, posisi kamarku itu kan
pintu. Setelah dari pintu masuk, di sebelah kiri itu ada lemari dulu, baru kasurku. Lurus dari pintu itu ada meja belajar aku. Kemudian setelah aku dari toilet itu, karena masih ketakutan, ya udah aku berusaha untuk tidur. Walaupun perasaannya masih gelisah karena ngelihat sosok bayangan putih tadi. Nah, akhirnya aku pun tertidur tuh. Setelah tidur belum nyampe 15 menit, aku kepanasan banget. Jadi kasurku itu kasur yang punya ranjang yang tinggi. Nah, aku tidurnya pakai kipas angin. Karena kipas anginnya pendek, aku taruh satu bangku, kursi, dan aku taruh kipas anginnya di atas. Terus aku dempetin deket kasur biar berasa anginnya nyampe ke aku pas lagi tidur. Pas malam itu aku tarik kursi dan kipas anginnya itu agak lebih deket ke aku karena agak lumayan panas malam itu. Setelah aku tarik, aku kembali tidur tuh. Pas udah tidur, 15 menit kemudian, aku tiba-tiba kepanasan banget, bener-bener ngerasa udah keringetan tuh di bagian leher sampai di kaki. Berasa kok kayak nggak ada hawa angin ya, padahal kipasnya itu aku bener-bener deketin ke samping kasurku. Pas aku buka mata, aku nengok ke belakang. Nah, posisinya itu aku tidur madep ke tembok, membelakangi kipas angin ini. Pas aku bangun, buka mata, aku nengok ke belakang, kipas angin ini kegeser bener-bener jauh banget sampai deket banget sama tembok di deket pintuku. Pas aku bangun aku kayak, loh kok bisa kegeser? Karena itu emang jaraknya lumayan jauh. Kalaupun kipasnya geter, mungkin gesernya cuman berapa senti. Tapi ini bener-bener kegesernya jauh banget sampai deket tembok. Karena kaget dan agak panik sama kejadian yang di tangga tadi, aku kayak, oh nggak apa-apa, mungkin karena kipasnya udah lama kali ya, jadi waktu dia muter terlalu kenceng, ada getaran jadinya si kursi ikut kegoyang waktu kipasnya muter. Aku masih dengan pikiran positif, aku tarik lagi nih kursi sama kipasnya perlahan mendekatiku. Aku tarik lagi, deketin. Setelah aku deketin, aku tidur lagi. Pas udah aku tidur lagi, malah lebih cepet waktunya, nggak nyampe 5 menit, bahkan mungkin cuma 4 menit, aku belum nyenyak pun, aku kepanasan lagi, bener-bener rasa anginnya tuh ngejauh banget. Akhirnya aku udah mulai nggak enak tuh perasaanku. Aku bangun, aku nengok lagi ke belakang. Pas nengok, si kursi dan kipas angin ini ketarik lagi ke belakang. Persis kayak kejadian yang awal tadi. Pas kejadian itu, aku udah mulai gak enak banget perasaannya kayak, loh kok bisa sampai 2 kali? Dan bahkan belum sampai 5 menit, dia udah ketarik sejauh itu. Bahkan gak ada getaran sama sekali, tapi ketarik. Aku udah mulai gak enak perasaannya. Tapi aku masih berusaha buat positif. Aku tarik lagi kipasnya sama kursinya buat ngedeketin ke posisi tempat tidur. Aku coba buat tidur lagi. Setelah tidur lagi, terulang lagi hal yang sama, sampai 3 kali. Karena aku benar-benar jadi takut, oh iya sebelumnya aku tidur dengan posisi lampu dimatiin. Jadi benar-benar gelap total tanpa ada cahaya sedikit pun. Karena aku kebiasaannya selalu tidur dengan lampu mati. Setelah itu, karena takut, aku dengan panik bangun, langsung nyalain lampu, dan narik kipasnya ke dekat kasur, dan aku langsung tidur dengan posisi madep ke depan kipas. Jadi istilahnya aku tidur ngejagain si kipas ini. Kalau emang beneran kursi ini ketarik karena getaran dari si kipas, berarti otomatis pas aku ngadep, dia bakal ketarik lagi nih, kegeser. Akhirnya aku tidur tuh dengan posisi ngadep ke depan kipas dan posisi lampunya udah nyala. Tapi tidurnya masih setengah sadar, karena aku pengen ngecekin kira-kira kipas ini sama kursi bakal ketarik nggak nih ke ujung. Pas lagi tidur, 5 menit aku buka mata, kipasnya aman aja, nggak ketarik sama sekali. Aku coba tidur lagi, tapi 5 menit lagi aku bangun lagi. Karena sempet panik kan, jadi pengen ngecek kipasnya kegeser nggak nih. Tapi ternyata si kipas itu nggak kegeser sama sekali. Karena saking takut dan nungguin si kipas ini kegeser, aku akhirnya ketiduran. Dan yang bikin aku kaget banget, sampai pagi aku bangun, kipas itu nggak kegeser sama sekali dari tempat yang aku tarik itu. Dan posisi aku tidur madep ke kipas itu.
Karena udah takut banget, besoknya itu hari Senin. Jadi pas bangun aku berusaha untuk beraktivitas normal, kayak nggak ada kejadian aneh yang aku alamin. Akhirnya aku bangun, mandi, dan melakukan aktivitas seperti biasa, aku ke kampus. Sampai di kampus, aku ketemu sama temenku yang namanya Merlin ini. Pas nyampe, karena aku masih ada rasa paniknya, aku langsung buru-buru cerita ke dia tentang kejadian yang aku alamin malam itu. Pas aku cerita, belum kelar aku ngomong, dia udah motong dan dia bilang, tahu nggak, suara VN lo itu udah gue terusin ke temen gue yang peka sama hal-hal mistis kayak gini. Dan katanya dia, di kosan lo itu, di deket tangga, ada penunggunya. Sosoknya cewek, bajunya putih, dan dia seneng banget sama lo karena sering ngeliat lo keluar malam-malam ke toilet. Jadi begitulah pengalaman horor yang aku alamin di kosan aku pada tahun 2016. Terima kasih. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.